Saya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat saudara dan saya dalam kondisi yang hari-hari ini ada banyak orang merasa ketakutan, ada banyak orang bingung, ada banyak orang tidak tahu berbuat apa, ada banyak orang khawatir. Namun saya mau ajak saudara untuk kita bersama-sama dengar firman Tuhan di waktu-waktu yang banyak, ketika kita dipercayakan untuk beberapa saat ini untuk lebih banyak tinggal di rumah. Saya mau bersama-sama dengan saudara, kita mau berdoa, kita mau nyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Yang saya percaya adalah Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan boleh bekerja dalam kondisi, dalam situasi apapun bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ku naikkan buat hari yang Kau beri, takkan habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat, pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur buat segala yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur keberadaan kami hari ini, karena kami tahu kami ada karena campur tangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Izinkan kami dengan pengurapan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Biar Kau yang berkata-kata dalam seluruh kehidupan kami, mengajari hamba. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 8 sampai 28. Saya akan bacakan pelan-pelan. Perikop judulnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang kepada kita. Ayat 19-nya, sebab dengan segala rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 28 saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita akan belajar dari ayat yang ke-28. Saya baca sekali lagi. Ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dalam segala kondisi, dalam segala situasi apapun, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang turut bekerja, yang ada di dalam kondisi itu menyertai setiap kehidupan kita, saudara dan saya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara, dalam kondisi apapun kita saat ini, kondisi keberadaan apapun kita, satu hal yang saya mengerti dan yang Alkitab tulis adalah bahwa Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang hadir di dalam segala kondisi itu untuk menyertai saudara dan saya, untuk memimpin kita, untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang lain berkata seperti ini saudara. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Artinya kita harus percaya dalam segala kondisi ada kedaulatan Allah di dalamnya. Ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab bilang, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan hadir di setiap kondisi yang kita alami dengan maksud adalah untuk memberikan jalan keluar, menolong saudara dan saya, memberikan mujizatnya bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita ketika menghadapi situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi yang mungkin Tuhan izinkan, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Atau kita mulai mencari jalan keluar, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai andalkan kekuatan kita mulai andalkan orang-orang di sekitar kita mulai andalkan kemampuan kita, atau kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki langit dan bumi. Alkitab mencatat, Dia bekerja, Dia turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada satu poin saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala kondisi yang kita hadapi. Tuhan turut bekerja untuk orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja untuk orang-orang yang menghadapi pergumulan, tapi orang itu tetap mengasihi Tuhan. Berikutnya, dan yang dipanggilnya sesuai dengan rancangan Allah. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Namun kita nggak cukup menjadi orang yang dipanggil Tuhan. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang dipanggil Tuhan, yang diangkat Tuhan dari dunia ini, dari kegelapan dunia, diangkat masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, masuk ke dalam anugerah Tuhan. Ada hal yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Saudara, jangan kita anggap bahwa ketika kita mulai sering berdoa, kita mulai rajin ke gereja, kita mulai sering nyembah Tuhan, Tuhan semakin sayang sama kita. Saya mau katakan saudara, apapun kondisi saudara dan saya, Tuhan mengasihi kita. Bahkan ketika kita belum percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus, untuk memulihkan keadaan kita, untuk mengangkat kita dari lumpur dosa. Artinya Tuhan tetap mengasihi kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara ketika kenal Tuhan dan sampai hari ini masih terus dan semakin mengasihi Tuhan? Karena campur tangan Tuhan pembelaannya, Alkitab bilang Dia turut bekerja kepada orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Saudara, saya akan bacakan terjemahan lain berkata, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rancangan-rancangan Allah. Saya percaya dalam segala kondisi Tuhan tetap punya rancangan yang baik
untuk saudara dan saya dalam segala situasi. Tuhan punya rancangan yang baik. Dari awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan punya rancangan yang baik untuk manusia, ciptaan Tuhan yang paling Tuhan kasihi. Dan sampai hari ini yang saya mengerti dan saya percaya, rancangan yang baik itu terus Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Saya akan baca ayat berikutnya saudara. Di ayat yang lain bilang, terjemahan lain, kita tahu bahwa Allah bekerja untuk segala hal untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Saya mau tekankan bahwa hari-hari ini ada banyak goncangan mungkin ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan kabar-kabar yang membuat banyak orang lemah. Saya mau katakan, tetaplah saudara dan saya mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Saudara, ketika pemerintah anjurkan untuk kita tetap stay di rumah, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Justru dalam event itu, kesempatan itu, saudara dan saya ambil waktu spesial untuk lebih mengasihi Tuhan. Saudara punya banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Saudara punya banyak waktu untuk nyembah Tuhan. Saudara punya banyak waktu untuk berdoa sama Tuhan. Saudara banyak waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara banyak waktu untuk kembali mengalami hadirat Tuhan. Karena yang saya percaya, dalam hadirat Tuhan, saudara semakin kuat, kita semakin kuat, kita semakin kuat. Saudara, janji Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu itu terjadi bukan zaman dulu, tapi itu terjadi sampai saat ini, sampai situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan yang saya percaya, ketika Tuhan berjanji, Dia pasti genapi. Tuhan ketika Dia berjanji, saya mau tekankan buat saudara dan saya bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti genapi dan pasti terjadi. Ada satu pujian, saya mau ajak saudara untuk bersama-sama dengan saya menyanyikannya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mulai menganggap janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupannya. Saya mau katakan untuk saudara dan saya bahwa Tuhan tetap menepati janjinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pujian tadi menceritakan bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Saudara, saya mau bilang bahwa fajar setiap pagi pasti terbit. Ada orang berkata, di tempat kami gak ada fajar, mendung satu hari. Saya mau katakan, bukan fajar yang tidak ada, tapi awan yang menutupi fajar itu, sehingga ada banyak orang tidak mengalami fajar. Dan saya mau bilang, bukan janji Tuhan yang tidak digenapi, tapi ada masalah, ada pola pikir saudara, ada hal-hal masalah yang kita hadapi membuat janji Tuhan kita nggak bisa lihat, membuat janji Tuhan kita nggak alami. Karena mungkin kita terlalu fokus dengan masalah yang kita hadapi. Kita terlalu fokus lihat awan yang ada menutupi janji itu. Tapi satu hal yang pasti, janji itu pasti dan selalu muncul setiap pagi. Dan apa yang Tuhan janjikan buat saudara saya, itu pasti digenapi. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
pernah lalai dan tak pernah gagal, saudara. Percaya sama Tuhan. Ambil momen ini, ambil gelombang ini, ambil masa-masa sekarang ini untuk saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu hadir dalam setiap kondisi hidup kita untuk memberikan jalan keluar, untuk menolong saudara dan saya, untuk menguatkan kaki kita, lutut kita, tulang-tulang kita, untuk memegang tangan kita dengan tangan Tuhan yang kuat, memberikan kemenangan demi kemenangan buat saudara dan saya, sehingga janji Tuhan yang menyatakan saudara akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saya percaya, sekalipun saudara dalam lembah kekelaman adalah gadah dan tongkat Tuhan, itu selalu menghibur kita. Artinya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Di ayat yang lain bilang gini, saudara. Orang benar 7 kali jatuh tetap bangkit. Kalaupun Tuhan izinkan, saudara dan saya mungkin Tuhan izinkan, ingat, Tuhan izinkan jatuh, satu hal yang pasti, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tangan Tuhan selalu tersedia untuk memegang kita, mengangkat kita, membawa kita terus naik dan bukan turun. Kalau Tuhan yang angkat saudara, tidak satu pun yang sanggup menurunkan saudara. Percaya, ambil momen ini untuk berharap hanya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, untuk berdoa untuk bangsa ini, untuk berdoa untuk teman-teman, berdoa buat hamba-hamba Tuhan, bahkan berdoa biar kemuliaan Tuhan dicurahkan atas bumi ini. Hatiku saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita nyembah Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Pertolongannya selalu tersedia buat saudara dan saya. Andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dia ada dalam hidup saudara. Dia hadir dalam keluarga saudara, memulihkan ekonomimu, memulihkan hubunganmu dengan istri dan anak-anak, memulihkan kondisimu, bahkan yang terutama, dia pulihkan hati setiap kita. Mari angkat pujian ini saudara dengan iman. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sekali lagi katakan, kami percaya. Hatiku Saudara, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya untuk berdoa buat saudara. Mungkin kalau ada saudara yang sakit atau menghadapi pergumulan apapun hari-hari ini, saudara merasa saudara mulai gak kuat,
Saudara mungkin menganggap bahwa sudah tidak ada pertolongan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan selalu tolong saudara dan saya. Pertolongannya tersedia buat kita yang mengasihi Tuhan. Mari mulai berdoa saudara, saya akan ajak. Saya akan bersama-sama saudara berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang membangkitkan iman kami, bahwa Tuhan menyatakan Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala situasi, segala kondisi dalam kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Bapa, di tempat ini hamba berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini, bahkan keluarga mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, saya perintahkan di tempat ini, segala sakit penyakit apapun itu, saya berdoa Engkau sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur dan oleh darah Yesus, segala sakitmu sudah disembuhkan, dijamah Tuhan. Hidupmu dibaharui. Engkau tidak pernah sama lagi karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Engkau berdoa dalam nama Yesus. Yang memiliki pergumulan ekonomi, saya berdoa Engkau yang berfirman Tuhan, punyamulah emas, punyamulah permata, punyamulah langit dan bumi, bahwa Allah kami dalam Filipi 4 berkata, Allah kami yang kami sembah akan mencukupi segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya berdoa Engkau diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Teruskan pekerjaan-Mu dalam hidup kami, biar setiap kami semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati saudara dan saya. God bless you.